Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk memberkati banyak orang. Nah, saudara dalam Tuhan, seorang mualaf bercerita bagaimana kisahnya menjadi seorang mualaf, meninggalkan Kristen. Dan dalam ceritanya, dia menyebutin satu ayat Alkitab, di mana dulu waktu dia Kristen itu ayat emas bagi dia. Nah, sebenarnya tanpa dia sadari, ayat yang dia sebutkan itu merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah ilahi. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan videonya terlebih dahulu di video berikut ini. Kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya, gitu. Nah, waktu itu saya sekolah di sekolah tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang, gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesal waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya, atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu bukan, nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Sampai suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi
dia muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu, sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan muslim dari lahir? Iya, muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya dan saya cukup tertarik dengan ayat yang dia sebutkan tadi. Ya, itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Ya, jelas di sini Yesus berkata dia adalah jalan, ya, jalan keselamatan, kebenaran di atas kebenaran, ya, hidup. Ya, berarti Yesus sang pemberi hidup. Yesus merupakan sumber kehidupan. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan dia adalah hidup, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran? Karena kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya katakan demikian? Saudara dalam Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita berasal dari Tuhan. Kita anugerah Tuhan. Ya, kehidupan kita anugerah Tuhan. Dan sumber kehidupan kita adalah dari Tuhan. Jadi, kalau Yesus berkata, dia adalah hidup, dia adalah pemberi hidup, dia adalah sumber kehidupan, berarti dia adalah Allah itu sendiri yang memberikan kita kehidupan. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa dia sadari, seorang mualaf di video tadi sudah menyebutkan ayat di mana Yesus sendiri menyebutkan dirinya Tuhan, walaupun tidak secara langsung. Ya, banyak orang di luar sana bertanya, di mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan. Ya, bahkan Dr. Zakir Naik sering mempertanyakan hal itu. Ya, tunjukkan ayatnya di mana Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dan salah satu ayatnya adalah ayat yang disebut tadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di video saya sebelumnya juga saya share 2 ayat yang mana Yesus sendiri menyebutkan dirinya Tuhan. Dan ayat itu saya kembali share di kesempatan ini supaya menguatkan iman kita dan memberkati kita. Dan harapan saya tidak hanya saudara yang terberkati dengan ayat ini, tetapi saya harap orang lain juga terberkati. Untuk itu share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Yesus sudah menyebut dirinya Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Dan kalau kita melihat di kitab lain, di pasal, di ayat yang lain juga sebenarnya banyak ya ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus berkata dia dan Bapa adalah satu. Ya, kalau dia dan Bapa adalah satu, berarti derajatnya sama. Berarti Yesus adalah Tuhan, saudara Tuhan. Ya, sebelum dia berangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus? Ya, tidak lain adalah surga. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga kelak, di mana itu merupakan tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, kalau Yesus berkata dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita,
berarti dia adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kalau Yesus berkata dia pergi menyediakan tempat, berarti dia pemilik tempat itu. Dia pemilik sorga. Kalau dia pemilik sorga, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Saudara Tuhan, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara Tuhan, soal percaya tidaknya itu kembali kepada saudara. Tidak ada paksaan tentang hal itu. Tetapi saya mau menunjukkan buat saudara ayat-ayat di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan, ya, dan ayatnya seperti yang sudah saudara lihat. Dan harapan saya, semoga dengan video singkat ini saudara diberkati, saudara dikuatkan, dan iman saudara semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Saudara Tuhan, sekali lagi Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, kata Yesus, kalau tidak melalui dia. Itu iman Kristen. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan membuat kita semakin bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.